Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul selepas kita merayakan perayaan besar, syiar Islam terbesar diantaranya yaitu Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji. Maka selepas hari tasyrik, kita kembali kepada rutinitas muslimin dan muslimat dari kewajibannya, diantaranya yaitu menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita berkumpul bermajlis di dalam rangka menuntut ilmu tauhid, di mana kita akan melanjutkan bagaimana pemahaman kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kenapa Allah membenci para rohib dari kalangan Yahudi ataupun ruhban, pendeta-pendeta dari Nasara. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa mereka adalah ahli agama. Yang Yahudi mereka mengenal Taurat, bahkan ngapalne Taurat. Yang Nasara Allah turunkan Injil, sebagaimana Allah turunkan Nabi Isa untuk kaum tersebut. Tapi Allah membenci para rahib dari kalangan Yahud dan kalangan Nasara. Sebabnya karena mereka tahu isi Taurat, mereka kenal isi Injil, tapi amalan mereka jauh daripada Taurat dan Injil. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang munafik. Bahkan Allah akan azab mereka di neraka yang paling dalam. Padahal orang munafik berimam dalam sholatnya, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmuman di belakang beliau. Berperang, kalau Mang Rasul mengajak perang, terkadang mereka ikut, tapi oleh Allah tetap dibenci, bahkan mendapatkan azab yang berat. Karena yang mereka lakukan dengan hatinya jauh berbeda. Mereka sholat ya sholat, tapi ikhlasnya nggak ada. Bahkan sholat dibuat main-main. Mereka berjihad ya memang umumnya melu-melok gitu aja, tapi keikhlasannya nggak ada. Itulah kenapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal harus melandasi ilmu dari Al-Quran dan hadisnya. Sebagaimana Allah kirimkan Taurat, Allah kirimkan Injil, begitu pula Allah turunkan Al-Quran.
Jadi wajib bagi kita untuk punya ilmu. Tapi ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Dan ketika kita mengamalkan di atas ilmu, harus dilandasi dengan keikhlasan. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang dilaknat, yang disesatkan atau dicap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang dibenci dari kalangan orang-orang munafik. Ya. Nah, contohnya ketika di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan potongan dari surat Al-Hajj ayat yang ke-74, ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu ma qadarullah haqqa qadrih, mereka yaitu orang-orang yang diturunkan Taurat, diturunkan Injil, orang-orang kafir musyrik Mekah, mereka tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Buktinya mereka tahu Allah tapi masih menyekutukannya. Mereka tahu Allah tapi ternyata menjadikan Isa anak dari Tuhan itu. Mereka mengenal Allah tapi mereka mengingkari adanya Nabi Muhammad SAW. Ini artinya mereka tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Innallaha laqawiyyun aziz. Padahal Allah itu maha kuat, maha perkasa. Nah, dari sini berarti akidah yang wajib kita yakini mengenai Allah, Allah itu maha segala-galanya. Sehingga tidak butuh sesuatu yang bisa menandinginya. Ya, Allah itu mulia meskipun ada beberapa oknum yang merendahkannya, nggak ngaruh. Ya, Allah itu tetap zat yang maha tinggi, meskipun ada orang mengingkarinya tetap tinggi, nggak ada pengaruhnya. Termasuk ketika banyak dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengenal Allah secara rububiyah, ya, tetapi mereka tidak mau beriman, bersyariat, berhukum sebagaimana hukumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada ngepasi lek cara Jawa nih, apa yang diyakini oleh orang Yahudi, apa yang diyakini oleh Nasara terkait dengan Allah, lah kok sama dengan keyakinan kita? Bukan bermakna kita podo mbek dhek. Paham nih? Ya, sehingga nanti bisa digoreng, bisa dijadikan narasi-narasi negatif. Contohnya, ya, nanti kita akan bacakan hadis panjangnya riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika salah satu rohib atau ahli agamanya Yahudi bertemu dengan Rasul dan ternyata tahu kalau Allah itu di atas. Ya, Allah itu di langit. Dan itu yang dibawa juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika Allah ingin mensyariatkan kewajiban sholat 5 waktu, Allah angkat Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj kemana? Ke langit. Allah yastawi di arsy-Nya itu. Orang Yahudi ini juga meyakini ini. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang mengomentari, oh, muslimin sing meyakini Allah di atas arsy, berarti itu podo mbek wong Yahudi. Karena yang meyakini Allah di atas arsy itu orang Yahudi. Maka jawabannya gimana? Iya, dalam hal ini Yahudi sama kita sama.
Tapi kemudian nggak bisa dikatakan seluruhnya kita membenarkan Yahudi, enggak. Ya memang di Tauratnya juga demikian, Al-Quran juga demikian. Jadi memang sama, karena sama-sama Allah turunkan kitab. Cuma mereka banyak yang menyelewengkan Taurat, banyak yang menyelewengkan Injil. Tetapi kalau Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, inna anzalnahu, Allah turunkan Al-Quran, wa inna lahafidhun, dan Allah lah yang menjaganya. Maka nanti di antara tanda akhir zaman, di mana para ulama berselisih pendapat mana yang lebih dulu, ya, antara diangkatnya Al-Quran. Jadi nanti ada di zaman Al-Quran itu gak ada di muka bumi. Ya, ketika orang beriman sudah habis semuanya, yang di muka bumi tinggal orang-orang yang kafir semuanya, maka Al-Quran itu Allah cabut. Gak ada lagi orang yang ngaji, itu gak ada. Betul-betul yang menemui hari kiamat itu syirarul khalqi, seburuk-buruknya manusia, sama hancurnya Ka'bah. Nah ini para ulama, mereka ada yang menjelaskan lebih dulu Ka'bah hancur, baru Al-Quran diangkat oleh Allah. Ada yang menyatakan Al-Quran dulu diangkat, baru kemudian Ka'bah Allah ridhoi untuk dihancurkan. Ya, karena hadisnya dalam riwayat Muslim nanti ja'a habasyiyun, akan datang orang dari Afrika, dari Habasyah. Di mana orang dari Habasyah ini raja karena bawa pasukan sampai ke Mekah, kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian mulai membongkar batu demi batu Ka'bah itu. Terus diparakne ning pasukane, sama pasukannya terus dibawa ke tepi pantai. Wallahu a'lam, apakah nanti diceburkan ke pantai atau dibawa batu-batu Ka'bah ke Afrika, nggak dijelaskan dalam hadis. Yang penting Raja Habasyah saat itu mengambil batu-batu Ka'bah, ya. Dan Allah meridhoi, artinya Allah tidak marah. Kalau kita bicara surat Al-Fil, pasukan Abraha jangankan masuk Masjidil Haram, baru sampai Wadil Hasir, ya, belum masuk Masjidil Haram saja Allah sudah kirimkan wa arsala alaihim thayran ababil. Allah sudah hentikan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah lindungi Ka'bah ya. Karena sebentar lagi Allah akan memunculkan dari kota yang di sana ada Ka'bah bayi yang lahir yang kelak akan menjadi penutup para nabi, membawa ilmu. Maka Allah bela Ka'bah, rumah sucinya di muka bumi ini. Tapi beda dengan besok di hari akhir, mendekati kiamat, orang sudah nggak ada yang punya ilmu, maksudnya ilmu agama, sudah nggak ada lagi yang mengingat Allah, apalagi sholat. Maka ketika ada seorang dari Afrika ngancurin Ka'bah atau bongkar Ka'bah, Allah pun tidak membela rumahnya itu. Wis barbar, wong manusia wis rusak kabeh. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada silang pendapat, mana yang lebih dulu Allah angkat, Ka'bah atau Al-Quran? Yang mana pada intinya ketika dua-duanya sudah tidak ada di muka bumi, maka pertanda ilmu itu sudah nggak ada lagi, iman sudah nggak ada lagi. Yang ada hanya manusia-manusia yang akan menyaksikan hancurnya dunia ini sehancur-hancurnya, yaitu kiamat. Na'udzubillahi min dzalik.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, yaitu mereka tidak mengenal atau menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Kita baru saja menjalankan perintah Allah, diantaranya yaitu pengorbanan dalam makna penyembelihan, ya, dalam makna penyembelihan. Ada hewan kurban, lembu ataupun kambing disembelih dengan menyebut nama Allah bismillah atau mengagungkannya bismillah Allahu akbar. Ini kalau kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, setiap batu bata yang beliau letakkan atau batu, ya, Ka'bah beliau bangun dari satu batu menuju batu berikutnya, munggah boto sakwise. Setiap kali beliau meletakkan satu batu, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami ini. Ya Allah, terimalah, ya, usaha kami ini membangun rumah Allah di muka bumi ini. Bayangkan itu kalau Ka'bah hari ini berapa panjang kali lebar serta tingginya, berapa banyak jumlah batu-batunya, maka dulu itu setiap batu Nabi Ibrahim berdoa supaya diterima sebagai amal ibadah. Maka kita pun ketika menyembelih diminta untuk menyebut nama Allah di setiap kali penyembelihan. Ya. Lek ketemu sapi 5 ya ben sapi bismillah Allahu akbar kelekek. Sapi ini 10 berarti ya kena sapi 1 2 3 4 sampai 9 10 bismillah Allahu akbar kelekek. Ini kalau bicara Idul Adha menyembelihnya wedhus 10 sapi 5. Tapi kan bisa jadi sebagian dari saudara kita punya mata pencaharian motong ayam. Jam 2 wis tangi, ya, subuh bar, karena pengen dipasok ke pasar. Lah itu terkadang jam 12 bengi, jam 1 bengi iso ketemu pitik 1000. Gimana Ustaz? Boleh nggak saya nyembelih bismillah Allahu akbar ngerapel 1000? Ya nggak bisa. Ya. Jadi memotong 1000 ayam yos ben belehan bismillah. Bismillah klekek. Bismillah klekek. Ya. Ketemu 1000, maka kalau kita ini jiwanya jiwa orang beriman, orang masalah ya Allah Ustaz wakeh, ya. Lu harusnya kita berpikir di saat saudara-saudara kita yang lainnya seangkler leh turu loh Mas, masih telat tidur. Lah saudara kita yang sedang mata pencarian nyembelih atau pemotongan ayam, liyane seangkler dhek wis duwe sangu pahala wirid bismillah ping 1000. Apa malah takjub itu harusnya. Maka orang beriman harusnya aku minggu iki 1000 bismillahku. Lek iso minggu ngarep 2000. Wah, 2000 pitik lah malah. Masya Allah. Jadi bukan kemudian kita mencari wah kok akeh padahal ya Allah bismillah. Kalau kita niatkan ibadah itu jadi pahala. Wis motongi ya bisa ibadah, bismillah ibadah. Ketemu gawean entuk duit ya dunia ya entuk, nikmat sekali ya. Itu kalau orang yang beriman harusnya gitu ya. Ketemu siji bismillah beleh, bismillah beleh, bismillah beleh. Ini kalau kita paham, kita mengenal Allah dengan maha besarnya, maha kuasanya, maha perkasanya. Karena Nabi Ibrahim
yang setiap batu didongakne. Maksudnya berdoa, ya Allah aku toto siji iki terimalah. Ya, totone siji iki ya Allah terimalah sebagai bentuk amal. Ini sekelas Nabi Ibrahim. Di mana di dalam Al-Qur'an ya, semua nabi dan rasul yang disebutkan rata-rata anake Nabi Ibrahim kecuali mung 8. Itu pun karena lahirnya sadurunge Nabi Ibrahim, seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu karena mereka Allah lahirkan, atau Adam Allah turunkan sebelum Allah lahirkan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim lahir, Nabi dan Rasul rata-rata keturunan Nabi Ibrahim, maka dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi dan Rasul. Termasuk Nabi kita, yaitu penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal sebagai Khalilullah karena kuatnya di dalam bertauhid, keimanan, mendakwahkannya, sampai bergelar kekasih Allah. Jadi kalau dikumpulkan seluruh para Rasul itu, ada 5 rasul yang standarnya di luar dari yang lainnya. Bicara sabar, sabari ngungkuli liyane. Bicara kesungguhan, keberanian, ya, itu lain daripada yang lain. Mesti di level atasnya. Itu ada 5, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Inilah mereka yang dikenal dengan para rasul ulul azmi. Dari 5 ini Allah peres lagi 2 yang di dalam ayatnya disebutkan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Dalam ayat yang lain, wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, ketika kita memahami tangga-tangga tahapan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada manzilah-manzilah, tahapan-tahapan, dan tahapan tertinggi yaitu manzilah khullah. Ada tahapan khullah. Khullah itu levelnya di atas habib. Habib itu orang yang dicintai. Tapi kalau khalil itu satu level di atas habib. Ya, maka kalau di Indonesia diterjemahkan kekasih. Artinya kekasih itu dalam narasi Arabnya sosok yang dicintai, nggak mau jauh-jauh darinya, rindu terus bersamanya, pengen selalu berdampingan dengannya. Itu yang disebut dengan khalil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh manusia, dari manusia diantaranya menjadi nabi dan rasul, dan diantara nabi dan rasul yang ada di dalam manzilah khalil itu cuma 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 2 ini yang bergelar kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, Nabi Muhammad juga sama. Maka ketika kita memahami hal ini, menjadi kritikan yang membangun. Kalau ada syair-syair, ya, ada sajak-sajak yang salah satu bunyinya Ibrahim adalah Khalilullah dan Muhammad adalah Habibullah. Ini secara tidak langsung kita sedang merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu levelnya bukan Habib lagi, bukan. Nabi Muhammad levelnya sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Khalil. Ya, karena Habib itu ada di bawahnya Khalil. Jadi Ibrahim Khalilullah, Muhammad
juga Khalilullah. Nggak pantas kita nyebut Nabi Muhammad itu Habibullah, itu masih kurang. Karena levelnya Nabi Muhammad di sisi Allah bukan hanya Habib tetapi Khalil. Ya, maka ketika kita bersolawat dalam tahiyat, yang kita solawati juga dua Nabi ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena mereka berdua ada di dalam level yang sama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Kemudian dari cuilan ayat tadi dijelaskan kisah ketika ada seorang Yahudi dari rahibnya atau ahli agama Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajari ala isba' wal ma'i ala isba' wathura ala isba' wasairil khalqi ala isba' fayaqulu anal malik." Fadhahikan nabi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada di dalam kitab sahih mereka. Sahih Bukhari ada, sahih Muslim ada. Jadi nyaris tidak ada yang berani mengatakan hadis ini hadis dhaif. Saya jelaskan dulu. Hadis ini sangat kuat sekali. Baru kita preteli. Orang Yahudi bercerita, "Hei Muhammad, sesungguhnya kami menemukan apa? Menemukan sesuatu dalam Taurat. Annallaha yaj'alu samawati ala isba', yaitu Allah meletakkan langit di salah satu dari jari jemari." Nah, ya kan? Berarti benar akidah ahli sunnah wal jamaah ketika meyakini asma dan sifat Allah, diantaranya Allah itu punya tangan, Allah itu punya jari jemari. Cuma kita harus batasi pengetahuan kita, laisa kamislihi syai'. Ya, Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Kalau Allah menyatakan punya tangan, kita yakini punya tangan. Cuma tangannya seperti apa? Kita nggak punya tanggungan untuk membayangkan tangan Allah. Hadis ini sangat jelas. Di Taurat pun juga disebutkan. Makanya nanti Nabi tersenyum ujung-ujungnya. Ya, karena sama, kita pun juga meyakini itu. Allah meletakkan langit di salah satu jemarinya. Wal ardina ala isba', Allah letakkan bumi di salah satu jemarinya. Wasyajar ala isba', pepohonan Allah juga letakkan di salah satu jemarinya. Wal ma' ala isba', lautan segara saono ing donya Allah juga letakkan di salah satu jemarinya. Wasura, bintang-bintang, ya, galaksi, ya, serta orbit-orbitnya itu Allah letakkan di salah satu jemarinya. Wasairil khalqi ala isba', dan seluruh ciptaan-ciptaannya Allah letakkan di salah satu jemarinya. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah berkata, akulah pemilik, akulah penguasa, akulah raja dari semua ini. Ini ceritanya siapa? Yahudi. Dari mana? Taurat. Kemudian fadhahikan nabi, Nabi pun tersenyum. Ya. Hatta badat nawajiduhu tasdiqan. Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi-gigi depan beliau. Gigi-gigi seri beliau itu sampai kelihatan.
sebagai tanda Nabi membenarkan ucapan pendeta itu dengan sabda beliau, ya, sungguh benar ucapan Al-Hibr, rahib Yahudi ini. Kemudian Rasul menyebutkan ayat wa ma qadarullah haqqa qadri. Banyak orang yang tidak mengenal Allah sesuai dengan yang Allah maksudkan. Salah satunya yang ini. Orang Yahudi saja tahu Allah itu punya tangan, Allah itu punya jari jemari. Kita pun juga diminta seperti itu, meyakini. Ya, tapi ketika ada sebagian muslimin tidak meyakini, oh berarti Allah itu kalau punya tangan kayak tangannya dewe, sapa sing ngomong? Kan enggak. Allah kalau punya jari jemari berarti tangan 5, kiwa 5. Siapa yang bilang? Bahkan para ulama sampai menjaga dengan pengetahuan mereka, siapa yang bilang kalau Allah punya tangan, tangan Allah ki enek sisih tengen, enek sisih kiwa. Iso wae penyebutane Allah punya tangan tengen kabeh. Ya, untuk apa? Untuk membatasi supaya kita ora kakan pola ya, menakwilkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis yang ditaruh oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya terkait dengan tangan Allah, wajah Allah, jemari Allah. Allah gulung nantinya langit seisinya, bumi seisinya ketika hari kiamat dengan apa? Dengan tangannya. Nah, itu baru ulama tangan yang mana? Tangan kanan atau kiri? Makanya kemudian diputuskan di antara mereka, wes rasah mikir kiwa tengen, sing penting tangan. Karena kita nggak tahu tangan Allah itu seperti apa. Nah, ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka kemudian menakwilkan, karena mereka nggak bisa bilang hadis ini hadis dhaif, karena ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim. Maka ketika mereka membaca hadis ini, kemudian di situ ada kata fadhahikar Rasul, Nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasul tertawa atau tersenyum, maka mereka memahami, langsung menakwilkan, ya, Rasul itu senyumnya senyum marah. Madak-madak nih Allah duwe driji. Nah, ini yang ditakwil akhirnya. Makna daripada hadis. Padahal senyumnya Nabi itu ketika melihat sahabat-sahabat di sampingnya seperti hanya Abdullah ibnu Mas'ud, ya Yahudi yang ngerti, kita juga memahami seperti itu. Jadi maksud bohir hadis ini, Rasul sedang tersenyum karena orang Yahudi itu sedang menceritakan sesuatu terkait dengan Allah yang juga difahami oleh kaum muslimin saat itu. Bukan Rasul kemudian marah. Ya, setidaknya kita lihat ketika Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan hadis ini. Ya. Kenapa kita bawa Abdullah ibnu Mas'ud? Karena Abdullah ibnu Mas'ud orang yang sangat paham Quran. Ya, man arada an yaqra al-Quran kama unzil rutaban. Siapa yang pengen tahu bacaan Quran sebagaimana turun baru saja, seger, maka bacalah sebagaimana bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan di antara dalilnya tadi apa? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Maka Abdullah ibnu Mas'ud memahami ayat ini dengan kondisi Yahudi saat itu. Paham terus ya? Jadi orang Yahudi saat itu memahami Allah itu ternyata punya jari jemari. Ya, kemudian Rasul tersenyum, iya. Lalu Tauratmu lagi ruh. Kita pun meyakini seperti itu. Ya, artinya malah menjadi penguat. Ya, maka ketika ada cerita-cerita dari Bani Israel
yang ternyata dikuatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kuatkan juga. Ya, itu memang berangkat dari sisi Bani Israel, tapi Nabi juga menjelaskan, berarti sangat benar itu. Kalau ada hikayat atau cerita ataupun syariat, ya sebagaimana Bani Israel, tapi dibantah, diluruskan, dicap buruk oleh Islam yang benar seperti ini, maka kita pun juga mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuwi sing salah. Nah, kalau Nabi tidak mengiyakan, Nabi juga tidak membantah, ya maka biarkanlah Israiliyat ben sakarepe iku. La nukadzibu wa la nusaddiqu. Kita tidak mendustakan, kita juga tidak membenarkan. Enek begitu kan? Enek yo pancen enek, tapi mesti bener yo gak ero. Ya mesti salah ya gak ero, karena Rasul tidak menjelaskan. Kalau Rasul jelaskan benar, kita ucapkan benar. Kalau Rasul jelaskan itu salah, juga kita sebutkan itu salah. Termasuk perkara ini, ketika orang Yahudi sedang memberikan apa yang ada di dalam Taurat terkait dengan Allah letakkan langit, bumi, ya, samudra, semua ciptaannya di jari jemarinya, Rasul ternyata tersenyum, ya, sambil mengisyaratkan ya benar itu, ya, dalam makna ya benar itu. Maka kita pun meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang punya tangan, punya jari jemari, yang kita tidak tahu bagaimana maha indahnya tangan Allah, maha indahnya jemari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akidah yang wajib kita yakini, di antaranya ini, Allah, kita yakini Allah punya tangan, Allah punya jemari. Mosok kalah sama orang Yahudi tadi. Orang Yahudi aja tadi dalam Tauratnya seperti itu, ya, Rasul benarkan kok, maka kita benarkan juga, ya. Kalaupun ada yang menakwilkan, maka yang menakwilkan itu malah dalam sisi yang lain berarti tidak meyakini akan adanya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bicara tangan Allah, kita nggak bisa mempraktekkan, karena takut nanti kaum muslimin membayangkan kaya dene tangane sopo, tangane opo, kan gitu, ya. Jemari juga demikian, kita nggak bisa mencontohkan supaya kita nggak bisa membayangkan jari jemari Allah seperti jari jemari makhluknya manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka dari hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim ini lebih menunjukkan bahwa tauhid, agama Islam, agama tauhid ini agama yang fitrah, ya, agama yang sangat mudah difahami kalau kita ini sejalan dengan fitrah. Makanya kenapa Imam Syafi'i melarang keras kita belajar filsafat dalam makna ketuhanan. Jadi belajarnya bukan syariatnya Allah, bukan, tetapi nyinauni Allah ki kaya apa. Karena ujung-ujungnya mesti gendeng. Itu bisa dipastikan. Ya. Cara gampangnya kan gini. Kita menciptakan siapa? Ya. Allah. Gunung siapa yang menciptakan? Allah. Laut siapa yang menciptakan? Allah. Binatang-binatang Allah. Kabeh Allah. Maka kalau kita terus mikir gini, setan gak tinggal diam. Setan itu terus menggembuskan. Jur sing nyiptakne Allah sapa? Nah, ya, itu nanti akan muncul. Ya memang gak sadek sanyek. Ya, setan itu halus kok, disabar-sabari. Ya, berarti oh ya sing nyiptakne Allah sapa? Jangankan kita, Nabi Isa pernah dites kok. Ya, jare sing gawe mala sapa? Allah.
Sing ngangkat molo sapa Allah, sing kei urip Allah, sing kei pati Allah. Berarti lah awakmu neng dhuwur jurang terus jlungup. Lah Allah orang nakdirne mati, ora bakal mati to? Ya ora. Lah Allah mentakdirkan mati mesti mati meskipun ora jlungup. Ya ora. Bener itu. Ya, maka iblis saat itu menjelma bilang ke Nabi Isa, "Ya wis, ceblok." Ya kan? Jatuhkan dirimu. Kalau engkau meyakini kalau Allah nggak mentakdirkan mati, kan ora bakal mati. Apa kata Nabi Isa? Ya, Allah berhak nguji kita karena kita makhluknya. Tapi kita nggak berhak nguji Allah. Ini kan nguji Allah jenenge. Ya kan? Wah, aku tak jelungup bae. Golek Allah nggak mentakdirkan, aku yang mesti selamat. Iki namanya ngetes Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak ngetes itu Allah kepada kita. Kita nggak berhak ngetes. Kita siapa? Itulah ketika kita bicara zat Allah Subhanahu wa taala, maka setan mulai. Nah, sampai akhirnya kok keliengan, bingung dewe, jeglek. Ya, minimal gendeng akhirnya. Ya, akhirnya wis rasa sholat. Ya kan? Sholat di sapa Allah, Allah ki wis eneng awakku kok. Wes, Allah ki ya aku iki. Wah, remuk mah. Engko malah sing kaya anyaran iki ya. Dewa matahari ya repot nih ya. Nah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta setiap para nabi dan rasulnya untuk menjelaskan hal-hal semacam ini kepada umat, dan mereka akhirnya Allah menangkan, Allah jayakan, di antara sifat mereka apa? Karena mereka tidak banyak komentar seperti para sahabat. Ya, sahabat Nabi SAW ayat ini mereka nggak banyak komentar, mereka malah ahli dalam bahasa Arab masalahnya. Ya, jadi ketika mereka meyakini oh Allah itu seperti itu, maha kuasa, maha dikdaya, berarti orang Yahudi mereka nggak sempurna di dalam memahami Allah. Makanya mereka masih menyekutukan Allah, dikira Allah kurang sempurna, dikira Allah kurang kuat. Ya, maka ketika orang masih memakai jimat-jimat, ya raja-raja, kekebalan, pengasihan, ya pesugihan dan lain seterusnya, berarti dia tidak memahami Allah itu maha kaya, Allah maha kuat, kenapa? Karena masih cari sarana lain yang menguatkan rezekinya, melancarkan usahanya. Berarti kan nggak memahami Allah dengan sebaik-baiknya. Bayangkan sekarang ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, atau lebih tepatnya nyaris menyembelih Ismail. Ya, sebelumnya diajak ngomong dulu, anak bapak. Inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Nak, mambengi bapak mimpi beleh kowe. Piye terus? Kata Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintah. Nah, ini kan garis bawahnya ini. Bapaknya cerita ngimpi, anaknya langsung jawab kerjakan. Nah ini kan aneh. Coba saiki enek bapak mambengi mimpi mbeleh kowe. Apa anak bapak mimpi wae. Karena kita sedang bercerita mimpi. Tapi Nabi Ismail ternyata jawabannya enggak. Kenapa? Karena Nabi Ismail sangat paham kalau bapaknya itu nabi dan rasul. Kenapa kok paham? Karena ketika bapaknya nabi dan rasul, dan di antara nabi dan rasul pasti Allah turunkan wahyu, dan wahyu itu cara turunnya bermacam-macam, di antaranya ar-ru'ya as-shalihah, yaitu melalui mimpi. Maka ketika setiap rasul itu Allah jadikan mimpi salah satu perantara wahyu, maka Nabi Ismail mengilmui ini. Bapak ngimpi, oh mimpi ini bapakku wahyu, makanya kerjakan apa yang diperintahkan.
Ini juga keyakinan kita, akidah kita, bahwa setiap nabi, setiap utusan Allah itu di antara cara menerima wahyunya melalui mimpi. Nabi Muhammad dapat wahyu langsung, sholat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj, langsung itu. Perintah Allah langsung, Allah angkat ke langit. Tapi terkadang Rasul dapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jelma jadi sahabat, jelma jadi manusia biasa. Terkadang ada bunyi-bunyi gemerincing. Terkadang Rasul mendapatkan wahyu melalui mimpi. Maka ini bedanya mimpi para nabi sama kita. Jadi ketika Allah pilih menungso-menungso ini, rata-rata usia 40, kaya dene Nabi Musa jadi Rasul 40 tahun, Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Ibrahim usia 40 tahun. Rata-rata Allah jadikan Al-Mukhtar, manusia pilihan itu, jadi utusannya usia 40 tahun. Dan semenjak didapuk jadi nabi maupun rasul, maka per hari itu mereka sudah tidak pernah lagi mimpi basah. Beda dengan kita. Ya, itu dengan kita lah. Kalau kita masih mimpi basah, janji adoh mbek bojo mamane. Ya, jangankan kita, Abu Bakar, Umar mimpi basah. Lah Ustaz kok pirsa kondi? Lah Umar dhewe sing cerita. Umar sendiri yang cerita. Dulu diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam salah satu perjalanan ditemani rombongan, salah satunya Ammar bin Yasir. Maka ketika mau balik lagi pulang, ini perjalanan sebelum ada syariat tayamum. Sudah ada syariat wudu, mandi, tapi belum ada syariat tayamum. Maka ketika dalam perjalanan pulang, ya, sebelum masuk Madinah, mereka ngecamp dulu bermalam di padang pasir. Kemudian ternyata Umar mimpi basah. Subuh-subuh tangi, kemudian mencari Ammar bin Yasir. Karena sahabat yang awal kali masuk Islam kan, di antara rombongan Ammar bin Yasir. Digugah, diajak rembuk. Ammar, dalam Umar, aku ngimpi basah. Jurbi, kata Ammar, yo mandi. Bener apa enggak? Ya mandi. Mimpi basah, ya harus mandi. Kata Umar, lu awake dhewe iki lho musafir. Banyu lo tipis. Ya, hanya cukup untuk perbekalan kita minum. Ya, wudu, mandi belas gak cukup. Kata Ammar bin Yasir, gimana kalau mandinya kita ganti dengan pasir? Kata Umar bin Khattab, seperti apa ya? Kemudian Ammar bin Yasir mempraktekkan langsung, Pak, glundung neng padang pasir. Pak, glundung gitu. Jadi wawake bleduk tok ya. Ya, maka Umar saat itu menyatakan, kayaknya nggak seperti itu dah. Wes tak tunda subuhanku sampai aku bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pertanda sekelas Umar bin Khattab pernah mimpi basah. Tapi beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di salah satu subuh, sing biasanya Nabi sudah keluar kamar ngimami subuhan, maka di salah satu subuh itu sahabat sudah komplit siap subuhan, kok Nabi nggak keluar. Maka mereka sepakat nunjuk siapa? Umar bin Khattab, tolong gugahan Nabi. Umar saat itu langsung nolak, enggak, jangan saya. Ya, Umar nolak, nggak berani Pak bangunkan Nabi. Sampai ujung-ujungnya siapa pernah berani? Muadzinnya Nabi, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. Bilal yang kemudian memberanikan diri mendatangi salah satu kamar istri-istri Rasul sambil berseru, as-shalah, as-shalah ya Rasulullah, shalah. Sahabat-sahabat sudah pada kumpul. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab nggak berani bangunin Nabi? Karena Umar sangat alim, Umar sangat berilmu. Kenapa? Karena Umar faham, ini kalau Nabi kok belum bangun, berarti kan Nabi masih tidur. Bisa jadi memang Allah tidurkan
Allah kirimkan mimpi dan mimpinya itu adalah wahyu. Lah wong Nabi sare entuk wahyu iso digugah lho. Ya kan sapa sing wani medhot wahyu lho iki. Ora kualat. Ya. Makanya Umar enggak berani. Jangan saya. Ya, yang berani akhirnya siapa? Bilal, muadzinnya Rasul sendiri. Nah ini ya, keyakinan kita di antara kekuasaan Allah, Allah mampu menurunkan wahyu kepada orang-orang pilihannya yaitu Nabi dan Rasul. Ya, yaitu wahyu itu bisa dengan mimpi. Termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terjadi kepada kita karena kita bukan nabi, bukan rasul. Jadi mimpi lek koyoke entuk wangsit lah iki malah ndrawasi. Ya aku mambengi ketemu Jibril. Oh, setane ngaku Jibril. Beda kalau kayak Nabi Muhammad. Ya, semalam aku bermimpi, lah itu mesti wahyu. Tapi kalau kita, wah itu baru was-was syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.